Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kita akan awali ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian pujian nomor 104, Ciptaan Bapakku. Dengan
Selamat pagi Bapak. Terima kasih pagi hari ini Tuhan beri kesehatan buat kami sehingga kami dapat beribadah bersama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Hari demi hari Engkau selalu menyertai kami dengan segala berkat yang telah Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan sudah beri 1 tahun lagi umur buat gereja kami. Tuhan sudah menyertai gereja kami dari awal gereja kami berdiri sampai dengan saat ini. Biarlah gereja kami terus bertumbuh, terus berkarya, dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami dan juga bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hati kami serahkan jiwa kami untuk dapat menyembah-Mu, untuk dapat beribadah kepada-Mu. Sehingga kami pulang dari gereja-Mu ini, kami mendapat berkat yang dari Engkau, kami mendapat sukacita, kami mendapat damai sejahtera yang dari Engkau saja. Ampuni Tuhan segala dosa dan kelemahan kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa yang tidak sempurna. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan sudah memberi penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita, dan Roh Kudus selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dan kalau Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita, kita akan selalu bersukacita apapun keadaan kita. Kita akan nyanyikan satu pujian sukacita bila Roh Allah ada di dalam kita. Biarlah kita seperti Daud yang selalu menari karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita bila Roh Allah ada di dalam kita. Kita akan menari seperti Daud karena selalu ada sukacita dalam hidup kita. Bila Roh Allah ada di dalam kita.
Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eka dengan judul tetap eksis di tengah krisis dan diambil dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. 1, 3. Janganlah hendaknya kerajinan kedua, biarlah rohmu menyala dan melayani lakunya. Amin. Kita yakin bahwa saat Tuhan bertindak, saat Tuhan berfirman, hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Tuhan aman karena kita aman karena Tuhan menjaga dan Tuhan selalu menopang hidup kita. Karena hidup kita hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
sukacita. Oleh karena Tuhan memberkati setiap manusia yang berdosa dengan keselamatan. Juga pada hari ini kami bersukacita oleh karena apa yang Tuhan telah janjikan kepada murid-murid. Telah Tuhan nyatakan dengan turunnya Roh Kudus kepada setiap manusia yang Tuhan kehendaki, sehingga kami boleh mengenal kebenaran. Kami sadar akan keberdosaan, dan kami juga disadarkan bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menjemput gerejanya, sehingga kami mau tetap hidup semangat melayani Tuhan dan menjaga hidup dalam kekudusan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau duduk dekat kaki-Mu, mau datang kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman atas kami, dan kami siap memasang telinga dan hati kami untuk kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan kembali. Selamat Hari Pentakosta Bapak Ibu Saudara. Ya, memang Hari Pentakosta jarang dirayakan, ya. Juga hari ini bersama dengan perayaan hari ulang tahun gereja kita yang ke-32. Satu momen yang bagi kita orang percaya di Banyumanik yang menjadi satu momen yang membahagiakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sebelum Pentakosta, Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu kepada raja, nabi, imam, dan juga orang-orang tertentu yang diberikan oleh Tuhan secara khusus. Dan juga sebelum Pentakosta sifatnya tidak permanen. Contohnya Raja Saul yang diurapi oleh Tuhan, akhirnya Roh Kudus undur, ya, artinya tidak bersifat permanen, bisa meninggalkan orang yang diurapi Roh Kudus. Tuhan Yesus berjanji, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, dan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Satu penyertaan yang permanen, yang tidak akan ditinggalkan. Itu janji Tuhan, dan tergenapi ketika Roh Kudus dicurahkan pada saat Israel merayakan hari panen raya, ya, hari raya 7 minggu. Di situ semua orang berkumpul di Yerusalem. Dan saat itu Tuhan menggunakan momen Pentakosta, tradisi Israel merayakan hari 7 minggu panen raya. Roh Kudus dicurahkan menggenapi apa yang Tuhan Yesus janjikan, sehingga hari Pentakosta bahkan maknanya menjadi peringatan hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi kepada setiap orang. Murid-muridnya bukanlah keturunan imam, mereka bukan orang Lewi, mereka juga bukan nabi dari keturunan nabi, bukan. Mereka rakyat jelata, tetapi Roh Kudus dicurahkan atas mereka, sehingga mereka menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau Kisah Para Rasul sampai pada pasal 28, pasal 29-nya adalah kita. Amin. Kita melaksanakan Roh Kudus yang dicurahkan. Bapak Ibu, berkaitan dengan hari ulang tahun gereja kita yang bertepatan dengan hari Pentakosta, mengambil tema tetap eksis di tengah krisis. Maksud dari temanya adalah kita tetap melayani di tengah pandemi COVID yang masih tetap ada. Kita harus sadar bahwa COVID itu ada. Ya, ada beberapa saudara kita yang pernah mengalami dan puji Tuhan sembuh. Sampai saat ini masih ada yang terus kita doakan, Pak Daud masih dalam pemulihan. Kita terus doakan supaya keadaannya semakin membaik. COVID itu ada di tengah krisis. Krisis yang mengancam kita, mengancam kesehatan kita. Namun apakah kita diam-diam saja? Tentu saja tidak demikian, sebab firman Tuhan disampaikan juga pada saat krisis, di mana orang-orang percaya pada waktu itu mengalami tekanan, orang-orang percaya mengalami penganiayaan. Surat-surat penggembalaan termasuk surat Roma yang dituliskan oleh Rasul Paulus mengajak umat Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus tetap semangat, tetap eksis, ya, di tengah tekanan yang melanda kehidupan orang-orang percaya pada mula-mulanya.
Dan perintah ini juga diberikan kepada kita. Kita ucap syukur karena apa yang semuanya itu dituliskan dan kita bisa membacanya di zaman sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, tulisan ini diambil ketika Rasul Paulus memberikan surat penggembalaan pada jemaat di Roma. Dia mengatakan ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, kita mempersembahkan tubuh untuk dapat melayani Tuhan. Karena mempersembahkan tubuh artinya sesuatu yang praktis hendak kita lakukan. Bukan hanya mempersembahkan roh, tapi di dalam pasal 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu. Artinya selama kita masih di dunia, Tuhan ingin tubuh kita ini digunakan untuk melaksanakan apa yang Dia mau. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja semuanya itu digerakkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ini sebuah perintah, Bapak Ibu. Dikatakan perintahnya sangat jelas, janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di dalam ayat yang ke-11 ini ada 3 perintah yang mesti kita renungkan dan kita laksanakan sebagai orang Kristen. Karena yang disebut orang Kristen adalah anak-anak Allah. Yang disebut orang Kristen adalah mereka yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang disebut orang Kristen adalah mereka yang sudah menerima Roh Kudus. Amin. Kita pastikan di dalam diri kita ada Roh Kudus. Diawali dengan pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kalau kita mencatat, kalau Roh Kudus dicurahkan, tidak mungkin Roh itu akan menghujat Yesus. Roh Kudus tinggal permanen dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang Kristen mendapatkan sebuah perintah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita menguasai roh yang ada pada kita. Sehingga perintahnya jelas, ya, jangan kerajinanmu kendor, tetapi roh itu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita yakin gereja ini didirikan oleh karena ada kegerakan Tuhan melalui Roh Kudus dari orang-orang yang memulai pelayanan di Banyumanik ini. Amin. Para penerus kita, para perintis digerakkan oleh Roh Kudus sehingga menjangkau orang-orang yang ada di sekitar ini, mula-mula berkumpul. Ada di rumah Bu Ari, ada juga pernah di rumah Ibu Yosef, kalau dulu. Ada pernah juga di rumah Ibu Surdian, ada juga di rumah Pak Harsono. Ya, kita dapat cerita dari orang tua yang pernah melayani tempat ini dan yang sekarang masih menjadi saksi. Ada kegerakan roh Allah sehingga orang-orang ini bersemangat melayani Tuhan. Itu semua karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang menolong seseorang untuk melakukan pelayanan atau perintah yang dikehendaki oleh Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Di dalam ayat yang ke-11, kerajinan yang kendor ini berarti kasihnya kendor. Betul ya? Semangatnya kendor. Kerajinan yang kendor berarti tidak ada semangat untuk belajar. Dalam konteks kerohanian, belajar artinya kita menekuni firman Tuhan dan juga belajar yang lain. Tidak ada semangat untuk berdoa, apalagi melayani. Mulai bermalas-malasan. Suasana pandemi ini sangat mendukung kita untuk bermalas-malasan. Betul? Mendukung kita untuk malas belajar, untuk malas berdoa. Jadi kerohanian kita seperti dalam kitab Wahyu, suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Ya, Tuhan yang Tuhan inginkan adalah kita panas atau dingin.
Sebab kalau suap-suap pupuk, kata firman Tuhan, dimutahkan, artinya tidak ada semangat untuk bisa melayani Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jangan kita kendor, jangan kita patah semangat. Situasi apapun, kita tetap untuk rajin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya, dan Dia akan menolong kita untuk kita dapat menggenapi apa yang difirmankannya. Karena itu perintahnya jangan kendor. Kita semua mau berhasil, Bapak Ibu. Amin. Ya. Keberhasilan kita adalah ketika kita bisa menggenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, apabila Anak Manusia ditinggikan, maka Aku akan menarik jiwa-jiwa datang kepadaku. Keberhasilan kita adalah, yang kita mau tuju adalah nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kita. Maka berkatnya Tuhan akan menjangkau orang-orang datang kepada Tuhan. Itu berkatnya. Penjangkauan itu bukan menjadi tujuan, tetapi itu berkat bagi setiap orang yang meninggikan Tuhan. Sehingga tujuan kita adalah meninggikan Kristus dalam hidup kita. Dan pasti berhasil. Karena Tuhan sendiri mengatakan, apabila Anak Manusia ditinggikan, maka Aku akan menarik jiwa kepadaku. Firman Tuhan juga mengatakan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Artinya ketika kita mau melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, dalam rangka kita bersekutu dengan Tuhan, menjadi satu dengan Kristus, kita melaksanakan pelayanan tidak menjadi sia-sia. Artinya pasti mengalami keberhasilan. Karena itu perintahnya, kalau kita ingin berhasil, jangan kendor. Kalau kita ingin berhasil tetapi kita kendor, keberhasilan itu tidak akan mungkin tercapai. Keberhasilan kita adalah tak kalah nama Tuhan ditinggikan, tak kalah firman-Nya kita mau laksanakan. Itulah keberhasilan Tuhan. Bilang kanan kiri, keberhasilan adalah firman-Nya terlaksana dalam hidup kita. Berkatnya menjadi berkat bagi orang lain dan banyak orang dijangkau. Coba kalau kita firman-Nya tidak diutamakan, firman-Nya tidak tergenapi, yang ada adalah serang menyerang, betul? Yang ada saling menyalahkan, yang ada saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena firman-Nya tidak dilaksanakan. Kalau firman-Nya dilaksanakan, pasti dia akan bagaimana caranya menegur dengan baik, bagaimana caranya menyatakan kasih. Tidak ada pikiran dalam dirinya bagaimana menjatuhkan, bagaimana menghujat dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia memerlukan itu. Karena itu mari genapi firman-Nya, jangan kendor. Sebab orang yang semangat pasti hidupnya berhasil. Ini menjadi satu hukum alam ya. Orang yang semangat pasti berhasil ya. Tetapi anak Tuhan semangatnya tentu saja dorongan dari Tuhan supaya Tuhan dimuliakan dan pasti akan mengalami keberhasilan. Bapak Ibu Saudara, kalau gereja ini pasti gereja ini didirikan, pasti ternyata ada orang-orang yang semangat melayani Tuhan di waktu-waktu yang dulu, dan terus bersemangat ya, bertambah-tambah. Itu semua karena kerjasama umat Tuhan yang punya Roh Kudus yang sama. Perintah yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Dikatakan biarlah rohmu, rohnya huruf kecil, menyala-nyala. Roh yang ada pada kita bersekutu dengan Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga roh kita dituntun oleh Roh Kudus. Roh kita menjadi menyala-nyala, ada semangat. Inilah yang dikehendaki Tuhan, bahwa setiap kita harus memiliki roh yang menyala-nyala. Ya, Roh Kudus yang ada dalam diri kita menolong kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tadi dalam pembacaan silih berganti, kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus menuntun kita, kalau kita salah, kita minta ampun sama Tuhan. Roh Kudus menuntun kita dalam kebenaran. Dalam kebenaran artinya kita mengamini kebenaran itu.
sebagai kewajiban yang harus kita lakukan. Dan perintah Tuhan bagi orang yang sudah menerima Roh Kudus harus menyala-nyala, harus semangat, ya. Dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, ia akan masuk dalam kegerakannya Allah. Ya. Tuhan yang berkarya, kita masuk di dalam karya Tuhan, sehingga Tuhan memakai dengan cara-cara yang ajaib. Semangat yang pantang menyerah. Bapak Ibu Saudara, tulisan-tulisan di dalam Alkitab adalah tulisan yang diilhami oleh orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, yang hidupnya banyak sekali tantangannya, tetapi tetap semangat, pantang menyerah. Walaupun di penjara, Rasul Paulus tetap menuliskan kepada jemaat untuk menguatkan iman mereka. Ini yang disebut biarlah roh menyala-nyala, tidak melihat situasi kondisi apapun, tetap menyala-nyala. Ini merupakan satu perintah, Bapak Ibu, yang artinya wajib kita laksanakan. Biarlah kita tetap semangat menjalani pelayanan yang dipercayakan. Kasihnya menggebu-gebu, seperti orang yang jatuh cinta pertama, menggebu-gebu ingin ketemu terus. Demikian juga kita yang jatuh cinta sama Tuhan, ada menggebu-gebu kasih kita bersama dengan Tuhan dan melaksanakan apa yang Dia mau. Bapak Ibu, kalau kita udah senang sama seseorang, dia minta tolong apa, kita berusaha untuk melakukan apa yang dia minta. Betul ya? Yang minta sate, jangankan sate, tidak. Lontongnya juga dikasih. Ya. Berusaha ingin melakukan apa yang dia kasihi, itu hal yang lumrah karena ada cinta. Walaupun karena kehujanan, misalnya dia harus menunggu seorang yang dikasih, dia tetap tahan. Mungkin orang melihatnya bahwa, aduh itu hujan-hujan, ya kasihan. Gak kasihan, ya. Tetapi dia melakukan itu karena cintanya kepada orang yang ditunggu, sehingga walaupun hujan, dia tetap menantikan orang yang dikasihinya. Cinta membuat dia tidak merasa lelah. Bapak Ibu Saudara, cinta kita kepada Tuhan juga merupakan perintah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Membuat kita antusias, menggebu-gebu datang pada Tuhan, menggebu-gebu melakukan apa yang dipercayakan karena rasa cinta kita kepada Tuhan. Ya, jangan kita hanya menjadi penonton, tapi jadilah pemain. Karena Tuhan melengkapi kita dengan roh yang sama, yaitu Roh Kudus, supaya kita menjadi pelaku firman, supaya kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang hidup, yang terus bergerak. Sekalipun kita diam, Allah tidak pernah diam. Mari kita melibatkan diri dalam rencana Tuhan, maka Dia yang akan memampukan kita untuk terus melayani Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tidak ada roh kita yang menyala-nyala. Roh kita bisa menyala-nyala, tak kalah kita membiarkan Roh Kudus memimpin dalam setiap kehidupan kita. Dan perintah dan kehendak Tuhan yang ketiga, layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan memilih kita, bukan saja nanti mati masuk surga. Itu sudah pasti, amin. Ya, adakah di sini yang masih ragu-ragu? Semua meyakini setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus mati masuk surga. Tapi apakah Tuhan menebus kita waktu kita sudah mati? Tidak. Tuhan menebus kita waktu kita masih hidup. Tujuannya apa Tuhan memilih kita waktu masih hidup? Melayani Tuhan. Aku memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap dari awal percaya sampai akhir. Artinya Tuhan memilih kita untuk pergi. Satu kata kerja yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dapat melayani. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang 10 juga mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaan, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha. Jangan ada orang yang memegahkan itu.
kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan kepada setiap kita, gerejanya, apalagi kita saat ini sudah umur 32 tahun. Perintahnya adalah layanilah Tuhan. Bapak Ibu, memang melayani ini ada dua macam. Melayani pribadi Tuhan, artinya kita mengalami hubungan dengan Tuhan, kesatuan dengan Tuhan. Roh kita bersatu dengan roh Tuhan. Kedekatan ini yang menjadikan kita memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, hidup dekat kepadanya. Inilah yang disebut spiritualitas. Kedekatan kita dengan Tuhan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Mendengar suara Tuhan, antusias ketika firman dijelaskan, kita memasang telinga dan hati kita. Atau secara pribadi kita merenungkan firman Tuhan. Artinya mendengar suara Tuhan, kita membaca Alkitab, merenungkan, itu yang namanya mendengar. Jangan mendengar diartikan aku tak bertapa, mendengar bisikan. Jangan-jangan malah bisikan yang lain. Sebab Alkitab sudah dituliskan dan tulisannya telah selesai. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan firman-Nya, mari kita pasang telinga kita, dengar-dengaran. Memiliki hubungan pribadi, artinya kita juga selalu ingin memuji dan menyembah Tuhan. Ada semangat untuk ibadah. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan juga kita mau bersedia melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah diam. Gusti boten sare. Kalau kita tidak mau melibatkan diri, kita sendiri yang rugi, sebab Dia berkarya dengan caranya yang ajaib. Kita yang adalah ciptaan yang sudah ditebus, mari kita mau melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang juga disebut religiusitas. Artinya kita melibatkan langsung dalam kegiatan pelayanan. Termasuk kita yang bertugas dalam gereja, termasuk kehadiran kita di gereja. Ini kita terlibat langsung di dalam pelayanan. Tetapi juga di dalam pelayanan ada unsur spiritualitas, yaitu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Demikian juga kita melayani pekerjaan Tuhan, artinya kita mau aktif, kita antusias, semangat di dalam setiap kegiatan yang sudah kita persiapkan bersama-sama di gereja ini. Gereja ini milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Gereja itu siapa? Setiap orang yang percaya dan terhimpun dalam satu kesatuan yang namanya Gereja Baptis Indonesia Banyuwangi. Tubuh Kristus. Kita semua dipersatukan dalam kumpulan orang percaya di tempat ini. Tuhan memilih kita untuk kita dapat melayani Tuhan. Jadi kalau kita memiliki gereja ini, ya, seperti bicara orang Jawa, Pak, melu handar beni hang rosowani. Leres Pak Wandi. Artinya turut rasa memiliki. Kalau turut rasa memiliki, kita aktif karena ini menjadi milik kita. Ada kegiatan gereja, kita mau ikut terlibat. Bukan diam saja. Ingat, kita tadi mau menjadi pemain. Sebab Tuhan telah menentukan kita menjadi pemain, jangan menjadi penonton. Saudara-saudara, memang orang yang hidup melayani Tuhan itu pasti juga melayani pekerjaan Tuhan. Sebaliknya, orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu dia melayani pribadi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, perkataan ini, pernyataan ini jangan juga menjadi pembelaan atas kita yang kemudian malas. Belum tentu kan yang rajin ke gereja itu dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, sehingga buat apa saya ke gereja? Ya, jangan juga kita berpikir yang aktif, wah dia jauh dari Tuhan, sementara kita yang aktif merasa dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Adakah kita mau melayani pribadi Tuhan, mengalami kedekatan dengan Tuhan? Saya meyakini kalau setiap kita mengalami hubungan dan berpengalaman dengan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari,
maka ada roh yang menyala-nyala untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan, untuk bersemangat dan antusias dalam melaksanakan apa yang dipercayakan Tuhan atas kita sebagai gerejanya. Beri pesan hari ulang tahun gereja kita hari ini, janganlah kerajinan kita kendor. Mari kita tetap semangat. Kita ada sampai hari ini karena Tuhan yang menghendaki kita ada. Gereja ini tetap ada hari ini karena Tuhan menghendaki gereja ini. Kalau kita perhatikan, Roh Tuhan terus bekerja di tengah krisis saat ini. Terbukti bahwa Ibu, banyak orang yang bertobat dan percaya. Ya. Banyak orang yang akhirnya diubahkan hidupnya. Kita yang sudah menerima Roh Kudus, mari kita tetap semangat melayani Tuhan, tetap menjadi berkat dan memancarkan terang, dan tetap giat dalam penjangkauan jiwa. Ya, diawali hubungan yang dekat dengan Tuhan, diawali keintiman kita dengan Tuhan, yang membuat spirit kita terus bersemangat melayani pekerjaan Tuhan yang dipercayakan atas kita semua. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Banyumanik yang ke-32. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami dengan Roh Kudus, dan kami boleh mengalami Roh Kudus, sehingga hati dan mulut kami mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mohon Roh Kudus yang terus menguasai hati kami, membuat roh kami memiliki semangat yang menyala-nyala untuk dapat melayani Tuhan. Dan tidak ada sedikit pun dalam waktu hidup kami bermalas-malasan, kami kendor, kasih kami kendor, pelayanan kami kendor. Kami tetap melayani Tuhan dengan apa yang dipercayakan Tuhan atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah lagu yang diciptakan oleh seorang baptis, nomor 95, Roh Kudus turunlah. Nadanya nada daerah kedaerahan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Roh Kudus turunlah. Terangi jalanku.
menyikapi bersama-sama karena tanggal 22 Mei menjadi momentum yang bersejarah dan memberikan semangat bagi kita sekalian umat Tuhan. Dan hari ini kita boleh bersama merayakan hari ulang tahun gereja kita. Kalau lagi bicara ulang tahun, bicara mengenai kasih setia Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai dan Tuhan terus menyertai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kita dan juga persekutuan saudara seiman yang boleh kita rasakan sampai 32 tahun ini, kita bersama-sama ingin bersuka cita pada hari ini, hari ulang tahun gereja kita. Nah, sebagai perwakilan jemaat yang ada di 3 kelompok besar gereja kita, kelompok pembinaan warga, hari ini saya undang untuk bisa maju ke depan. Elsa Day diwakili oleh Bapak Sujadi, monggo maju ke depan. Ebenezer diwakili oleh Bapak Hartinto, monggo Pak maju ke depan. Dan Mawar Saung diwakili oleh Bapak Suwandi. Bapak Ibu Saudara, dengan kasih setianya Dia terus membimbing kita sampai hari ini. Mari kita terus seperti nasihat firman Tuhan hari ini. Roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan, supaya generasi selanjutnya boleh terus semangat melayani Tuhan, karena kita yang hari ini tetap semangat melayani Tuhan. Sebagai wujud ucapan syukur, kita bersama-sama ingin potong tumpah dan menjadi persekutuan yang erat di antara kita, dan berkat Tuhan yang dicurahkan bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebagai wujud persekutuan kita sebagai saudara seiman, orang-orang yang sudah dipersatukan dalam kasih Kristus, mari kita bersama-sama bersyukur atas gereja kita yang hari ini
berulang tahun yang ke-32. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena kasih setia Tuhan yang telah menyatakan itu dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Dari mulai berdiri, perintisan dan berdiri tahun 98 dan sampai hari ini tanggal 22 Mei 2021 kami masuk ke usia 32. Waktu yang cukup panjang kami boleh terus bersama-sama, dan sampai hari ini kami boleh mengalami kasih setia Tuhan yang nyata itu. Biar Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan di tempat ini untuk senantiasa terus dapat bergandengan tangan, dipersatukan oleh Roh Kudus, melayani Tuhan bersama-sama sesuai dengan karunia dan talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kami masing-masing. Berkatilah seluruh umat Tuhan di tempat ini boleh terus menjangkau jiwa yang tersesat, supaya sedapat mungkin nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang mengenal pribadi Tuhan yang baik, agung dan luar biasa dan turut dalam keselamatan. Berkati ya Tuhan jemaat Tuhan untuk tetap antusias dalam setiap kegiatan yang dipercayakan. Walaupun kami masih dalam krisis pandemi COVID-19, dengan apa yang bisa kami lakukan segenap hati untuk Tuhan. Tuhan memberkati sesepuh para perintis gereja kami, baik yang telah Tuhan panggil masih ada keluarganya, demikian juga yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan bagi para perintis gereja di tempat ini. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, sesepuh gereja kami, supaya mereka yang masih ada saat ini diberkati dengan kesehatan untuk dapat terus melayani Tuhan. Iman setia mereka dalam melayani Tuhan menjadi semangat, dorongan, spirit kepada kaum selanjutnya yang lebih muda untuk dapat meneruskan apa yang telah diperjuangkan, dan semangat itu terus bergulir dari generasi ke generasi untuk kemuliaan nama Tuhan dan membangun kerajaan Tuhan yang dipercayakan Tuhan atas umat-Mu di tempat ini. Berkatilah umat-Mu sekalian ya Tuhan, dalam keperluan sehari-hari Engkau memelihara mereka. Engkau sumber berkat dan rezeki, menganugerahkan kepada seluruh umat Tuhan dengan berkat rezeki yang dari Tuhan, sehingga melalui semua umat Tuhan terpelihara. Dan kami bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan dengan apa yang dipercayakan Tuhan atas kami, daya kami, karunia talenta, dengan harta yang Tuhan percayakan pada kami, dengan waktu yang Tuhan berikan pada kami. Kami mau melayani Tuhan, karena semuanya adalah milik Tuhan yang dipercayakan atas kami masing-masing, sehingga kami mau persembahkan semuanya itu dengan baik, dengan ikhlas kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, rasa syukur kami atas gereja Tuhan di tempat ini yang berusia 32 tahun kami panjatkan kepadamu. Biarlah nama Tuhan terus dikumandangkan, dipuji, dimuliakan, umat Tuhan diberkati, jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur kami atas gereja kami di usia ke-32 tahun. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara, buletin gereja sudah dibagikan dalam grup WhatsApp. Silakan Bapak Ibu bisa membukanya. Karena situ ada kegiatan gereja yang menjadi bagian kita untuk kita laksanakan sebagai wujud semangat kita, roh kita yang melayani nyala-nyala. Selain kita dapat melayani pribadi Tuhan,
kita juga melayani pekerjaan Tuhan yang dipercayakan terhimpun melalui gereja kita. Silakan Bapak Ibu dapat memperhatikannya. Kalau ada nama Bapak Ibu dalam petugas, silakan dapat melayani sebagai kehormatan kita. Juga dilaporkan di dalam buletin gereja kita ada persembahan. Silakan Bapak Ibu dapat memeriksanya, persembahan dan persepuluhan. Persembahan yang masuk dalam minggu ini sebesar 4.608.095 rupiah. Kiranya persembahan dan persepuluhan yang kita boleh bawa kepada Tuhan sungguh menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan melihat kesungguhan pengabdian kita sekalian dan Dia akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada kesalahan penulisan, silakan dapat menghubungi kesekretariatan, seksi keuangan, atau juga bisa kepada saya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 pada seluruh jemaat, ya. Seperti nasihat firman Tuhan, jangan kita kendor, tetapi roh kita menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk membawa persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan, yang nanti setelah ibadah Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya ke dalam kotak persembahan, bisa juga mentransport, atau yang di rumah bisa mengundang tim persembahan untuk datang ke rumah dan memberikan pada tim tersebut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Kita akan mengangkat satu pujian berkat anak cucu. Kita
kami penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita akan angkat satu pujian penutup bersamamu Bapa. Dan nanti selanjutnya Bapak Eka akan berdoa untuk doa persembahan syafaat dan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami nyatakan, atas pencurahan Roh Kudus yang saat ini kami peringati sebagai anugerah Tuhan kepada kami, orang yang telah diberkati dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus dimeteraikan untuk menjadi materai keselamatan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus terus memimpin hidup kami, sehingga roh kami menyala-nyala dan melayani Tuhan sepanjang waktu yang Tuhan percayakan. Tuhan, dalam ibadah kami datang pada Tuhan membawa persembahan dan persepuluhan.
Berkatilah setiap tangan dengan sukacita memberi. Engkau berkati setiap kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka perlukan, butuhkan, Engkau memelihara dan mencukupkan dengan tangan pengasihan Tuhan yang menyertai mereka. Dan terimalah setiap persembahan, persepuluhan boleh kami haturkan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan memberkati umat Tuhan sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami kembali mengucap syukur atas umat Tuhan yang terhimpun di tempat ini. Tuhan, panggilan-Mu atas kami pergi dan menghasilkan buah. Biarlah itu tertanam dalam diri kami, dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat pekerjaan, di kampus, di sekolah. Menjadikan semuanya ladang Tuhan untuk kami menjadi saksi Tuhan, memancarkan terang Kristus dan menjadi garam dunia yang bermanfaat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam setiap kehidupan umat Tuhan, dan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan dapat dimenangkan, dan mereka pun boleh diselamatkan sama seperti Tuhan menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon berkat Tuhan untuk Pak Daud ya Tuhan, yang saat ini masih dalam pemulihan. Tuhan memberkati anakmu, memimpin hidupnya, menguatkan supaya dia kembali dikuatkan dan kembali dapat normal menjalani kehidupan oleh karena pertolongan Tuhan, dan apa yang dipercayakan dapat dilaksanakan dengan baik. Kami serahkan kesembuhan Pak Daud ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan menjamah dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk seluruh jemaat yang dalam kelemahan, Tuhan berkati mereka, supaya mereka juga dikuatkan dan ditemukan dalam iman, dan iman itu yang menguatkan mereka dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk konflik Palestina Israel. Tuhan yang tahu keberadaan di sana. Biarlah bangsa Indonesia tidak terprovokasi dengan berita-berita yang justru malah mendukung peperangan. Tuhan berkati supaya konflik di sana boleh segera mereda, masing-masing dapat diberikan kerendahan hati, kelembutan hati, sehingga dapat mengadakan gencatan senjata. Dan mengucap syukur saat ini sudah mulai gencatan senjata. Tuhan memberkati supaya keadaan di sana semakin membaik. Dan kami berdoa untuk korban peperangan ini, Tuhan hiburkan keluarga di sana, Tuhan pulihkan yang terluka, sehingga mereka boleh kembali pulih dan sehat. Kami serahkan konflik ini ke dalam kuasa Tuhan. Biarlah melalui ini semua kami disadarkan akan pentingnya kebersamaan, menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya, sehingga penghargaan terhadap sesama inilah yang membuat manusia teredam segala ambisi menguasai, ambisi menghancurkan. Tuhan berkenan menghapus semuanya itu dan menjadikan seluruh umat manusia mau berdamai satu dengan yang lainnya. Kami bangsa Indonesia pun, kami ikut ambil bagian dalam usaha perdamaian dunia, termasuk konflik Palestina dan Israel. Tuhan memberkati. Pemerintah kami juga ambil bagian di dalam jadi misi perdamaian bagi konflik di sana, sehingga melalui keberadaan bangsa kami boleh turut dalam perdamaian dunia dan menjadikan bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa lain. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh rakyat Indonesia juga dengan kedewasaan, supaya tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang justru akan menghancurkan bangsa kami. Roh pemecah belah Tuhan hancurkan di tengah bangsa kami. Para pemimpin diberikan kemampuan untuk mengatasi persoalan negeri ini, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan, boleh saling menghargai rakyatnya satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta keharmonisan di tengah perbedaan. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah krisis pandemi COVID-19, biarlah Tuhan juga memberkati upaya pemerintah, baik vaksinasi maupun juga upaya pemberantasan. Tuhan berkati supaya menjadi efektif dan COVID ini segera lenyap, dan masyarakat Indonesia dapat menjalani kehidupan secara normal oleh karena rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah seluruh rakyat Indonesia dapat mematuhi, termasuk kami semua, mematuhi protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami tetap terjaga kesehatan kami.
dan kami dapat melayani Tuhan dengan baik di tengah krisis COVID yang masih melanda. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa permohonan syafaat kami. Berkenan Tuhan mendengar dan mengabulkan, karena semua doa permohonan kami aturkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah kita telah selesai. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan, dan sebentar kita akan pulanglah dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Saat ini angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.